Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita kembali dipilih oleh Allah menjadi orang-orang istiqomah ya dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah kita bisa melanjutkannya. Sampai saat ini kita masih mentadaburi Al-Quran sampai di surat, masih di Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah. Minimal kita punya jawaban di hadapan Allah kelak ya, ketika Allah menyampaikan dalam firman-Nya, afala yatadabbaruna Al-Quran ya. Jadi ketika Allah menyuruh kita untuk mentadaburi Al-Quran, inilah kita sudah melakukannya, kita sudah melaksanakannya, walaupun entah kapan ya, sampai ayat atau surat berapa atau ayat berapa terakhir kita mentadaburi Al-Quran, sehingga Allah kelak memanggil kita. Minimal kita dipanggil oleh Allah, kita sudah berjalan ya dalam mentadaburi Al-Quran. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ibu-ibu yang saya hormati, kita langsung saja ya di surat Al-Baqarah kemarin ayat 74 ya, sekarang 75. Memang Al-Quran ini adalah jamuan Allah yang amat sangat luar biasa, amat sangat luas ya. Artinya ketika kita mentadaburi Al-Quran, di situ pastinya banyak ya, banyak hikmah yang kita dapat ya, dan begitu luasnya seperti samudra yang tidak akan habis ya, dikorek ya, dicari ya, hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Quran ya. Sehingga ketika kita mendapati mentadaburi Al-Quran saat ini dengan kita menemukan hikmah, itu adalah salah satu atau sebagian saja ya, dan bahkan masih banyak lagi ya kalau kita terus mentadaburi Al-Quran ya. Tentunya kita akan mendapatkan banyak informasi dan hikmah-hikmah yang luar biasa ya. Kalau saat ini kita mentadaburi mungkin hanya baru sebagian kecil saja hikmah yang kita bisa ambil ya, karena kalau kita bicara kedokteran misalnya, itu bisa digali ya, bagaimana Al-Quran menciptakan tentang ilmu disiplin, satu disiplin ilmu kedokteran gitu ya. Jadi muara sangat amat luas sekali ilmu yang di dalam Al-Quran itu. Kita lanjut di ayat 75. Ini masih berkisah tentang kaumnya Nabi Musa ya, yang ayat-ayat sebelumnya menggambarkan karakter atau sifat-sifat kaumnya Nabi Musa yang sangat ingkar juga ya, tidak pernah bersyukur, terus juga ngeyelnya juga, bodohnya juga ya. Kemarin kita kisahkan betapa satu masalah yang sebenarnya itu masalah yang ditimbulkan sendiri ya, yang bunuh siapa, tapi ramenya juga dibikin sendiri gitu kan. Nah, itu salah satu indikasi betapa mereka kaum ahlul kitab, yaitu kaumnya Nabi Musa begitu tidak bisa memahami satu hikmah ya, tidak bisa samit nama wa atona, sehingga kengeyelannya itu lebih mendominasi. Ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Afatab ma'una, maka apakah kamu di sini artinya Nabi Muhammad ya dan kaumnya ya, kaum muslimin pada saat itu, yaitu di Madinah. Afatat mauna, maka apakah kamu ya sangat mengharapkan ayu minulakum, mereka akan percaya kepadamu ya. Jadi ini Nabi Muhammad dan kaum muslimin mengharapkan kepada siapa? Kepada orang-orang Bani Israel yang hidup pada masa Nabi Muhammad untuk apa? Percaya kepadamu, artinya percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Al-Quran gitu. Jadi mengharapkan keimanan mereka ya. Jadi Nabi Muhammad dan kaum muslimin amat sangat mengharapkan keimanan dari orang-orang
umatnya Nabi Musa, yaitu yang hidup pada saat Nabi Muhammad, ya, yaitu Bani Israel, ya, Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, ya. Jadi yang di Madinah. Ya, jadi Nabi Muhammad dan orang-orang Muslim pada saat itu mengharapkan, ya, kaumnya Nabi Musa, keturunan kaumnya Nabi Musa, ya, Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad di Madinah, itu diharapkan oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk mengimani keimanan kepada Allah dan mengimani Al-Qur'an dan mengimani Nabi Muhammad. Wa qad kana fariqum minhum. Sedangkan segolongan dari mereka, segolongan dari mereka ini artinya keturunan nenek moyang mereka gitu. Nenek moyangnya Bani Israel, ya, yang ada pada saat Nabi Muhammad di Madinah, ya, dari mereka sedangkan segolongan dari mereka yang dimaksud itu adalah nenek moyangnya Bani Israel yang ada pada saat Nabi Musa, Nabi Musa, ya. Yasma'una, mendengar kalam Allah, firman Allah. Ya, jadi mereka itu, ya, nenek moyangnya mereka itu, yaitu yang hidup pada zaman Nabi Musa, mereka itu mendengar firman Allah, itu artinya mendengar kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, itu Taurat, ya kan. Ketika Taurat dibacakan oleh Nabi Musa, mereka mendengarkannya, mereka juga belajar, gitu kan. Tsumma yuharifunahu, lalu mereka mengubahnya, ya. Jadi ini salah satu karakter orang Bani Israel, mengubah-ubah firman Allah, ya, mengubah-ubah Taurat, ya. Jadi mereka, ya, nenek moyangnya Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, mereka itu mendengar kalam Allah, lalu mereka mengubah-ubahnya. Yuharifuna, lalu mereka mengubahnya. Mim ba'dima, setelah aqaluhu wa hum ya'lamun, ya, setelah memahaminya. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Jadi inilah salah satu sifat atau karakter orang Bani Israel, suka mengubah-ubah firman Allah, ya. Jadi mereka pengen ambil untung dunia, ya. Kalau mereka ibarat kata kayak kita tuh para ustadznya, para alim ulamanya, ya, mereka tuh menjual ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, ya, kitab yang ada di kitab Taurat dengan harga murah, ya. Kalau mereka yang datang ke mereka adalah orang-orang kaya yang suka mabuk misalnya, ya, maka mereka katakan, ya, di kitab mereka itu mabuk itu dibolehkan, gitu. Jadi diubah-ubah, ada yang masih asli, ya, ada yang dirubah-ubah, jadi dirubah sebagian, gitu. Ya, juga jadi seperti itu, ya. Jadi wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Jadi mereka mengetahui, ya, bahwa semuanya yang bersumber dari Taurat, ya, mereka tahu, gitu, ya. Tetapi karena dia ingin keuntungan dunia, dia rubah-rubah, gitu. Saya tadi contohnya, ya, kalau yang datang orang kaya itu masih pengen main riba misalnya, dia katakan riba boleh nih di kitabnya, gitu. Padahal dia mengetahui di dalam kitabnya riba itu nggak boleh. Itu contoh. Iya, dia paham, dia mengetahui, ya, dia mengetahui, padahal dia mengetahui, tapi dia karena ada pengen ada keuntungan yang dia dapat, dia rubah-rubah. Dan itu sudah jadi karakter mereka, gitu. Mereka mengetahui. Ya, dia bisa ada unsur munafiknya juga. Dia kafir juga munafik. Ya, karena memang munafik itu kan sifat. Sifat munafik itu bisa sampai ke dimiliki oleh orang kafir, juga bisa dimiliki oleh orang muslim, gitu. Ya, jadi Bani Israel tadi, ya, dia kafir juga, ya, tidak mengikuti keimanan kepada Nabi Muhammad, ya, tapi dia juga punya sifat munafik. Ya, jadi di ayat 75 tadi, ya, Nabi Muhammad dan kaum muslimin mengharapkan keimanan Bani Israel yang hidup,
yaitu orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad. Padahal kata Allah di sini, mereka segolongan dari mereka itu artinya nenek moyang mereka itu, padahal mereka mengetahui ya firman Allah, lalu mereka mengubahnya. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami telah beriman. Ya, jadi ini orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, ketika bertemu dengan orang mukmin, dia mengatakan aku beriman juga. Ya, amanu, qalu amanna, mereka berkata kami telah beriman. Gitu. Ya, jadi intinya kalau ketemu orang mukmin, ya saya beriman kepada Nabi Muhammad. Soalnya di Quran, di kitab kami di Taurat juga diterangkan bahwa Nabi terakhir itu Muhammad, ciri-cirinya gitu kan. Iya, nah itu tadi ya. Jadi disampaikan kepada orang mukmin, ya qalu amanah, saya juga beriman seperti kamu, mengimani Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Karena di kitab kami di Taurat juga diterangkan ada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad dengan ciri-ciri yang ada di kitab mereka gitu. Wa idza khala ba'duhum, tetapi apabila kembali ila ba'din, kepada sesamanya, artinya orang Yahudi tadi kalau ketemu orang beriman kan qalu amanah, aku beriman kepada kamu, aku beriman seperti kayak kamu mengimani Nabi. Tapi ketika mereka kembali kepada samanya, artinya kepada sama-sama orang Yahudi ya, Bani Israel ya, ila ba'din, kepada bersamanya, artinya sekelompok mereka atau golongan mereka, qalu, mereka berkata atuhaditsunahum, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka. Jadi ya, rada lucu juga gitu kalau kita amati cerita ini ya. Jadi orang Yahudi ini kalau ketemu sama Nabi Muhammad ya, ketemu sama orang-orang Muslim, dia mengatakan aku juga beriman seperti kamu mengimani Al-Quran ya, Nabi Muhammad, karena di kitab kami di Taurat memang menceritakan seperti itu. Tetapi ketika yang ngomong tadi ini bertemu kembali kepada mereka ya, jadi mereka dia mengatakan, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang ya, mereka bertanya ya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka. Jadi sesama orang Yahudinya tadi ngomong, apakah kamu akan bercerita kepada orang mukmin tadi ya tentang kebenaran di kitab kita itu tentang Nabi Muhammad. Jadi gimana ya? Jadi temennya kalau ketemu dengan orang mukmin mengatakan, iya di kitab kami Taurat benar Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, ciri-cirinya ini gitu kan. Nah pas orang ini kembali ke kelompok mereka, maka sebagian dari kelompok mereka mengatakan, kok kamu cerita sih sama gitu. Jadi lucu kan kalau di kita amati, lucu gitu kan. Nah kok kamu cerita sih sama orang mukmin kalau Nabi Muhammad itu benar di kitab kita ada gitu. Nah jadi kayak diomelin gitu, kayak nggak usah cerita gitu. Kenapa kamu cerita? Ceritanya hampir sama yang sebelumnya ini, itu yang ayat-ayat 40, 45 itu kan kayak gini juga ya. Iya, memang ya gitu, polanya seperti itu, iya. Seperti itu ya. Ya, jadi tadi mana? Qalu atuhaditsunahu, mereka bertanya, apakah kamu? Mereka bertanya, mereka ini artinya sebagian orang Yahudi lain. Tadi kan ada Yahudi yang ketemu orang mukmin, mereka berkata aku beriman mengimani Nabi. Nah ketika dia ketemu dengan Yahudi yang lain, Yahudi yang lainnya ngomong, mereka bertanya, yang mereka bertanya di sini adalah orang Yahudi lainnya, bukan yang bertemu dengan Nabi Muhammad atau orang kaum Muslim. Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka? Jadi Yahudi lainnya negor sama Yahudi yang menceritakan sebenarnya isi Taurat itu ya, negor lah bahasanya ya. Apakah kamu akan menceritakan kepada mereka bima fatahallah, apa yang telah diterangkan Allah kepadamu alaikum. Nah ya, jadi apa kamu cerita sama orang mukmin itu ya, isi Taurat ya yang Allah sudah menerangkan alaikum kepadamu gitu. Lihajukum bihi
sehingga mereka dapat menyanggah kamu inda rabbikum di hadapan Tuhanmu ya. Jadi kalau bahasa kitanya, kenapa kamu ceritain tentang isi Taurat kepada mereka, tentang kebenaran Nabi Muhammad? Nah itu kan nanti mereka bisa buat nyanggah di hadapan Allah kelak gitu. Ya, jadi lucu jadi kan kalau kita amati gitu ya. Jadi berantem sendiri gitu. Ya. Jadi sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Jadi di hadapan Allah nggak bisa, mereka orang-orang Bani Israel nggak bisa menyanggah ya bahwasanya kenapa tidak beriman kepada Nabi Muhammad padahal di kitab kamu ada gitu kan. Jadi dia nggak bisa menyanggah gitu. Afala taqilun, tidaklah kamu mengerti ya. Jadi inilah karakter orang-orang Yahudi ya, Bani Israel ya, yang kadang ngeyel, kadang bodohnya itu ya menunjukkan sikap-sikap yang lucu ya, tingkah-tingkah yang lucu gitu kan, yang bikin gregetan juga gitu kan. Awala ya'lamuna, dan tidaklah mereka tahu annallaha, bahwa Allah ya'lamu ma, mengetahui, yusirru ma yusirruna ya, apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nyatakan ya. Jadi Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan ya, dan apa yang mereka nyatakan ya, apa yang mereka sembunyikan kebenaran tentang Nabi Muhammad ya, atau apa yang mereka sembunyikan tentang isi Taurat ya, dan apa yang mereka sampaikan. Jadi inilah untuk Allah menggambarkan bahwasanya tidak akan terlepas ya satu sisi kehidupan pun dari pengawasan Allah. Allah mengetahui apa yang bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Wa minhum, dan di antara mereka, jadi di antara mereka ini merekanya kembali kepada Bani Israel. Wa minhum ummiyuna, ada yang buta huruf ya. Jadi orang-orang Bani Israel ya, ada yang buta huruf, artinya tidak bisa baca tulis ya. La ya'lamuna, tidak memahami Alkitab. Dia orang Yahudi ya, Bani Israel yang tidak mengetahui baca tulis, tidak mengetahui Alkitab, isi Alkitab ya, karena tidak mengetahui baca tulis sehingga tidak bisa memahami Alkitab. Illa amaniya wa inhum, kecuali hanya berangan-angan, dan tidaklah mereka illa yadunun, selain hanya menduga-duga saja. Jadi begini, Bani Israel ya, ada kelompok ya Bani Israel yang tidak bisa baca tulis. Maka Bani Israel dari golongannya ini itu ngikutin para rahib-rahib mereka saja. Apa yang dikatakan mereka yaitu gitu. Jadi kalau mereka di Bani Israelnya para rahib-rahib mereka, atau kalau kayak kita ulama-ulama mereka gitu ya, membohongi mereka, yang menyampaikan kepalsuan tentang isi Taurat, yang mereka terima-terima aja karena tadi kebodohan mereka gitu. Mereka tidak baca tulis, nggak paham, nggak bisa baca tulis, sehingga dia beriman yang menduga-duga saja ya, ngikutin rahib-rahib mereka gitu, tanpa ilmu, ngikut saja gitu ya. Wa inhum illa yadhunun ya, dan tidaklah mereka selain hanya menduga-duga saja. Jadi ngikutin perkataan-perkataan para rahib-rahib mereka tanpa ilmu, karena tadi tidak bisa baca tulis gitu kan. Jadi kalau kata rahib mereka A ya A gitu ya, ikut-ikutan ya, menduga-duga saja. Inilah memang dari sononya seperti ini gitu. Nah, inilah perlunya kita dalam berislam itu harus berilmu ya. Kalau kebanyakan kan Islamnya kita itu banyakan Islam keturunan gitu kan ya. Jadi kalau bapak ibunya Islam, lahir ya otomatis Islam gitu kan. Kalau kita tidak belajar, maka agama kita ya sama seperti nenek moyang kita, kan seperti itu ya. Bahkan ya, kekafiran seseorang itu bisa jadi ya karena melihat atau mengikuti nenek moyangnya ya, sebagaimana Allah sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 170 ya, wa idza qila lahum tabi'u ma ya, dan seterusnya
ya, ayat 170 nanti bisa dilihat. Mereka itu ketika disuruh ya untuk mengikuti Al-Qur'an apa yang diturunkan oleh Allah, ya maka mereka mengatakan cukuplah